Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Sukses adalah satu kata yang hingga kini masih diperebutkan banyak banget orang. Mungkin bahkan semua orang, termasuk aku dan pastinya kamu. Banyak yang rela banting tulang, kerja lembur bagai kuda, bahkan menyerahkan segalanya untuk meraih kesuksesan itu. Tentunya dalam meraih kesuksesan banyak banget jalan yang orang-orang tempuh. Bahkan tak sedikit juga yang rela menempuh jalan pintas untuk meraih kesuksesan. Salah satunya adalah dengan pesugihan. Sebenarnya apa sih pesugihan itu? Jangan lupa buat klik like-nya lalu subscribe biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now let's get to the story. Pesugihan sendiri berasal dari kata sugih dalam bahasa Jawa yang berarti kaya. Jadi secara harfiah pesugihan bisa dikatakan sebagai usaha seseorang untuk menjadi kaya dengan jalan pintas. Nah, menurut Wikipedia, pesugihan adalah serangkaian mitos atau ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Pesugihan juga dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mengikat seseorang dengan makhluk halus untuk mendapatkan imbalan berupa kekayaan atau penglaris berupa jimat dan lain sebagainya. Pesugihan ini memiliki banyak banget jenis, mulai dari pesugihan tuyul, babi ngepet, buta ijo, pesugihan gunung kawi, dan lain sebagainya. Jenisnya ada banyak banget di Indonesia. Nah, khusus buat pesugihan tuyul, aku udah pernah membahas di salah satu video aku yang ini. Kalau kalian belum nonton, boleh banget buat mampir ke sana dulu. Nah, kalau babi ngepet, kita semua tahu lah ya kalau pesugihan ini tuh biasanya dilakukan seseorang dengan cara berubah menjadi babi hutan dengan cara mistis. Nah, simpelnya ritual babi ngepet ini katanya akan dilakukan oleh dua orang. Jadi bagi tugas gitu, ada yang jadi babi ngepet untuk berkeliling dan ada yang menjaga lilin. Biasanya yang menjaga lilin ini adalah merupakan seorang istri dari si pelaku babi ngepet itu. Babi ngepet biasa melakukan aksinya pada saat malam hari. Seperti kebanyakan pesugihan-pesugihan lainnya ya guys. Biasanya mereka melakukannya pada saat malam hari biar nggak gampang ketahuan warga. Jadi nggak gampang ketangkep gitulah guys. Jadi konon si pelaku biasanya akan memiliki ruangan khusus di rumah mereka yang di dalamnya sudah tersedia lilin dan berbagai macam sesajen. Nah, untuk berubah menjadi babi ngepet, biasanya konon pelaku tersebut akan menggunakan rompi khusus lalu bersujud dan merapalkan mantra-mantra tertentu. Setelah berubah menjadi babi ngepet, pelaku pesugihan tersebut kemudian akan mulai berkeliling untuk mencari mangsanya. Babi ngepet konon bisa mengambil atau mencuri uang dari mangsanya hanya dengan menggesek-gesekkan tubuh mereka ke dinding rumah korban. Nah, uang yang diperoleh gak mungkin dong ya dibawa oleh si babi itu. Uang yang diperoleh maka akan langsung berpindah ke tempat ritual awal, tempat si orang yang jaga lilin tadi guys. Nah, menurut legenda, lilin tersebut berfungsi sebagai lampu kehidupan si babi ngepet. Jika si babi dalam keadaan bahaya, maka api dari lilin tersebut akan bergerak tak tentu arah. Nah, pada saat itulah peran si penjaga lilin sangat-sangat dibutuhkan. Ia harus segera meniup lilin tersebut sampai mati agar si babi ngepet berubah menjadi manusia kembali atau menghilang. Namun, jika lilin tersebut tiba-tiba mati dengan sendirinya, maka bisa dipastikan bahwa babi ngepet tersebut kemungkinan sudah kehilangan nyawanya atau sudah tertangkap oleh warga. Nah, kalau sudah tertangkap oleh warga, maka si babi ngepet itu tidak akan pernah bisa kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Dan dia pun akan menjadi budak siluman babi untuk selama-lamanya. Nah, sebenarnya untuk menjadi
babi ngepet ini cukup rumit persyaratan dan ritual-ritualnya. Seseorang harus terlebih dulu datang ke lokasi pesugihan. Salah satu contohnya adalah gunung atau tempat yang konon didiami oleh siluman babi. Di sana biasanya sudah ada juru kuncen atau ada dukun yang siap melayani dan membimbing sang pencari pesugihan untuk meminta kekayaan secara instan kepada makhluk halus yang merupakan babi itu. Namun sebelum ritual dimulai, biasanya juru kuncen atau dukun tersebut akan menyebutkan beberapa syarat-syarat yang harus si pencari pesugihan itu penuhi. Syarat-syarat yang diajukan tentu saja ya tidak mudah sesuai dengan apa yang akan didapatkan oleh si pencari pesugihan itu. Salah satunya adalah tumbal nyawa manusia. Biasanya yang dijadikan tumbal adalah anggota keluarga yang paling disayangi, seperti orang tua, adik, kakak, bahkan anaknya sendiri. Setelah syarat-syarat itu disanggupi, ritual pun sudah bisa dimulai. Nah, ngomong-ngomong soal tumbal nih, sebenarnya setiap pesugihan itu pasti memiliki tumbal. Dan tumbalnya itu bermacam-macam, tergantung dari jenis pesugihan itu sendiri. Mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Macam-macam tumbal tersebut diantaranya adalah tumbal ayam cemani. Nah, tumbal ayam cemani ini bisa dibilang merupakan tumbal yang paling ringan di antara jenis-jenis tumbal yang lainnya. Ayam cemani memiliki banyak banget keistimewaan bagi makhluk halus, seperti warna tubuhnya yang full dengan warna hitam. Dan katanya ayam cemani ini memiliki semacam kekuatan mistis yang sangat disukai oleh makhluk halus. Makanya, mereka meminta ayam cemani. Tumbal berikutnya adalah menyusui tuyul. Tuyul adalah makhluk halus yang menjembatani antara manusia atau pelaku pesugihan dengan kekayaan. Pelaku pesugihan dalam hal ini harus bersedia menyusui atau memberikan ASI kepada tuyul. Nah, kenapa aku bilang kalau menyusui tuyul adalah merupakan sebuah tumbal? Jadi secara harfiah tumbal itu kan berarti pengorbanan. Nah, dalam kasus ini sang tuyul akan menghisap darah dari pengadopsi yang membuat orang tersebut akan mudah lelah, sakit-sakitan, dan kurus kering. Maka di sini yang ditumbalkan oleh seseorang itu adalah kesehatannya. Berikutnya ada tumbal umur sendiri. Tumbal umur sendiri atau tumbal jual umur merupakan perjanjian dalam melakukan pesugihan dengan cara memotong umur diri sendiri untuk menggantikan harta atau keinginan atas kenikmatan yang diterima sang pelaku pesugihan dari makhluk halus. Jadi mereka yang melakukan pesugihan harus mengorbankan nyawanya sendiri ketika mencapai umur tertentu. Kemudian ada tumbal orang yang dibenci. Biasanya tumbal jenis ini diminta dalam pesugihan tukar guling, di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbalnya. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antar pelaku dengan makhluk halus untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Tumbal selanjutnya adalah tukar janin. Tukar janin atau meteng tambean merupakan tumbal di mana sang ibu yang mengandung anak pertamanya dan tidak lebih dari usia kandungan 7 bulan harus ikhlas melepas janinnya untuk diberikan kepada bangsa jin perempuan yang menginginkan keturunan anak untuk dirawat dan diambil dengan cara membunuh sang anak untuk dipindahkan. Setelah mendapat kesepakatan, sang ibu atau pelaku pesugihan akan mendapatkan imbalan berupa uang atau perhiasan yang besarnya itu tergantung weton dari bayi yang dikandung. Jahat banget ya guys, sampai bayi sendiri pun rela diserahkan ke makhluk gaib demi harta. Nah, yang terakhir sama kejamnya nih seperti tumbal-tumbal yang sebelumnya, yaitu tumbal keluarga. Pesugihan tutup garwo adalah tumbal di mana pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk
dijadikan tumbal. Anggota keluarganya tuh bisa merupakan istrinya, suaminya, bahkan anak sendiri pun bisa mereka korbankan demi harta kekayaan yang tidak selamanya mereka miliki. Mereka akan dengan tega mengorbankan orang terkasih demi imbalan dari tumbal yang bernilai sangat-sangat besar. Selain merupakan perbuatan dosa, sebenarnya pelaku pesugihan di sini juga lebih dirugikan daripada diuntungkan menurutku. Karena yaitu sudah dapat dosa, kehilangan orang-orang terkasih, belum lagi jika pelaku pesugihan tersebut tidak bisa menjaga perjanjiannya dengan makhluk gaib, maka harta yang diperoleh bisa saja lenyap dengan seketika. Jadi buat kalian jangan coba-coba deh ya masuk ke lingkaran setan ini. Tapi ternyata praktik pesugihan gak cuma ada di Indonesia loh guys. Di luar negeri juga banyak banget praktik-praktik serupa. Contohnya aja di Naples, Italia. Di sana terdapat sebuah ritual yang menyimpang dari agama Katolik bernama Cult of the Dead yang konon hingga saat ini masih terus dijalankan. Ritual ini merupakan bentuk lain dari pesugihan. Jadi mereka yang melakukan ritual ini akan meminta kesuksesan pada jiwa-jiwa orang yang menjadi korban wabah penyakit di masa lalu. So, gimana menurut kalian guys? Apakah dengan cara kita menempuh pesugihan sebagai jalan menuju kesuksesan ini masih worth it untuk dijalani? Coba drop komen kalian di bawah dan jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.